Ketakutan dan kewaspadaan adalah dua hal yang berbeda. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap suatu ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Sedangkan kewaspadaan adalah keadaan kesiapsiagaan terhadap hal tertentu. Merebaknya virus atau wabah penyakit seperti yang sekarang sedang terjadi, yaitu COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona, merupakan suatu wabah global yang menghantui banyak negara di dunia. Bermula dari kota Wuhan di negara Cina hingga merebak hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia saat ini. Dan tujuan Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk kita selesaikan sendiri, karena kita ini la haula wala quwwata illa billah. Allah memberikan ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Intinya adalah supaya kita kembali ke Allah, dan sesudah itu Allah yang menuntun kita menyelesaikan masalah. Sebagai seorang muslim yang berarti orang yang berserah dan tunduk pada aturan serta kekuasaan Tuhan, 5 alasan di bawah ini menjadikan kita tidak harus takut dengan adanya virus corona atau wabah tertentu yang akan terjadi di masa depan. Segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap fenomena atau wabah yang terjadi tidak akan lepas dari campur tangan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. segala sesuatu tidak luput dari pengawasan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nama Allah yaitu Ar-Raqib, yang berarti berdiri tegak untuk mengawasi atau memperhatikan sesuatu. Selama kita bergantung dan memohon kepada Ar-Raqib yang maha mengawasi dan memperhatikan sesuatu, kita hanya perlu berikhtiar dan menggantungkan sisanya kepada Allah yang maha mengawasi dan memperhatikan semuanya. Kebaikan atau keburukan semata-mata bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada kita sebagai ujian atau teguran untuk kita semuanya. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yang mengatur, yang mengadakan semua kejadian adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ya di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau daun saja jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana lagi dengan kondisi manusia, bagaimana dengan penyakit, dengan kematian, maka kita sangat yakin bahwasanya semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah perkataan Mitch Albom dalam bukunya The 5 People You Meet in Heaven. Semua kejadian dalam hidup kita ini bukanlah kejadian yang ngawur, bahwa tidak ada itu yang namanya kebetulan. Semuanya terjadi dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nama lain dari Allah yaitu Al-Muhaimin, yang berarti pemelihara, penjaga, dan pengawas seluruh makhluknya. Allah lah yang mengatur dan mengurus seluruh urusan makhluk. Selain mengawasi, Allah Ar-Rabb adalah Tuhan yang maha mengatur dan membina segala sesuatu. Segala sesuatu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Dialah Al-Qahar yang maha menundukkan segala sesuatu. Sikap seorang muslim ya, tatkala menghadapi malapetaka atau bencana atau wabah ya, penyakit, maka hukum asalnya dia mengkaitkan seluruh kejadian dengan perilakunya ya. Segala yang terjadi tidak lepas dari hikmah dan peringatan, dan selalu terkandung kebaikan agar kita bisa kembali kepada jalan yang diridhoinya. Fenomena yang terjadi sekarang bukan kali pertama terjadi. Sejarah mencatat sebagaimana Namrud mati hanya dengan seekor lalat, Abraha dan pasukannya mati mengenaskan dengan segerombolan burung ababil, Fir'aun mati dengan hentakan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah di balik setiap kejadian. Sebagai muslim, kita tidak berhak untuk menghakimi. Allah lah sebaik-baiknya hakim, dan dialah yang berhak menghakimi pada akhirnya. Kita harus mengimani dan meyakini bahwasanya Al-Qahar, Tuhan yang maha menundukkan dan memberi peringatan. Segala kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang terjadi beberapa hari ini, semisal harga masker yang melonjak tidak terarah hingga penimbunan makanan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat, sesungguhnya masker, obat-obatan, dokter serta para ilmuwan hanya wasilah bagian dari ikhtiar diri kita untuk mencapai kesembuhan. Dialah Ya Syafi yang maha menyembuhkan. Tidak ada orang sakit kecuali dengan izin Allah, tidak ada orang sembuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat seseorang sakit kecuali dengan izin Allah sakit. Adapun virus, bakteri, atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit, bukan sumber, hanya jalan saja. Oh, ini cuaca jelek, jadi gampang sakit. Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua. Tapi tidak kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, Rabb pencipta dan pelindung semua manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkau adalah Asy-Syafi yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obat penyembuh bagi penyakit tersebut. Allah Azza wa Jalla Asy-Syafi berarti yang maha menyembuhkan segala penyakit lahir maupun batin. Sesungguhnya kesembuhan hanya berasal dari Allah Asy-Syafi, dan kita diharuskan berikhtiar dengan tanpa melupakan bahwasanya Allah lah yang maha memberi kesembuhan. Setiap ajal manusia telah ditentukan kadar dan waktunya. Umur setiap orang telah ditentukan, dan tidak ada seorang pun dari kita mengetahui kapan waktunya itu akan datang. Maka kematian yang dialami oleh seseorang, entah berupa penyakit, entah kecelakaan, ataupun dibunuh oleh orang lain, tidak lepas dari takdir Allah dan sudah menjadi ketentuannya. Muslim yang baik tidak takut mati, tapi tidak mencari mati. Sesungguhnya kematian adalah hal yang paling dekat yang kapanpun bisa datang dengan tanpa meminta izin, menunggu waktu atau momen-momen tertentu. Kematian akan datang ketika kita kaya, kematian akan datang ketika kita miskin, kematian akan datang ketika kita terjaga, kematian akan datang ketika kita bahagia, kematian akan datang ketika kita sedih. Takutlah terhadap perhitungan dan kengerian yang akan kita hadapi selepas kematian. Takutlah terhadap amal-amal yang belum cukup kita kumpulkan. Takutlah terhadap hari penghakiman di mana betis tidak bertaut karena banyaknya pertanyaan. Sesungguhnya kita akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang setiap kesempatan dan karunia yang kita terima. Bukan ditanya tentang sebab kematian. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baiknya penyembuh, pengawas, serta pelindung
Kemana lagi kita akan berlindung dan memohon selain daripada kepadanya? وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد